Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, shaimin, shaimat, wabil khusus para sepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para pengurus masjid, para petugas imam salat rawatib, petugas salat sunnah tarawih, pembaca doa, bilal, qasidah, maupun para remaja. Alhamdulillah, tiada ungkapan yang paling indah yang bisa kita ungkapkan di pagi yang cerah ini kecuali ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima tilawah bacaan Al-Quran kita, menerima ibadah kita, menerima sedekah kita, dan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau orang dulu pakai ilmu tahu-tahu sudah tua kita. Tahu-tahu Ramadan sudah mau habis. Tahu-tahu mau lebaran belum goreng kacang. Oh ya. Kalau pakai ilmu tahu-tahu. Dulu anak-anak tahu-tahu, sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu. Kalau pakai ilmu tahu-tahu. Alhamdulillah, kita berada di tanggal 26 Ramadan, tanggal 8 Mei 2021. Makin kesini makin murah. Dulu 2001, terus 2002, 2003, sekarang 2021, tahun besok 2022. Kalau ibu belanja kan gitu, murah. Makin kesini, ya Allah, ujian demi ujian makin berat. Puasa juga begitu. Semakin dalam kita menggali sumur, semakin pengap udara oksigen yang enggak masuk. Semakin tinggi itu pohon menjulang ke atas, semakin berat ujian terpaan angin maupun badai. Semakin kita masuk ke final Ramadan, di 10 terakhir, alhamdulillah banyak kemajuan. Apaan Pak? Kemajuan banyak, sapnya pada maju. Sapnya pada maju. Kecuali ibu-ibu, ibu nggak maju-maju, emang di sono terus. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Saya pagi hari ini nggak bicara banyak, cuman tentang Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga
rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang membaca Al-Quran. Allah itu nggak punya anak dan tidak diperanakkan. Tapi orang yang hafidul Quran, Allah catat dia keluarga Allah. Dia yang menjaga kalamullah, dipelihara rizkinya. Ada di qasidah nanti, jasadnya orang yang hafidul Quran, Allah haramkan tanah memakan daging orang yang hafidul Quran. Itu diantaranya. Makanya kalau banyak orang yang sodakoh, kadang banyak di tahfidzul Quran, di pesantren-pesantren. Alhamdulillah, kita punya program besok pagi, banyak hufadzul Quran, orang yang hafal Al-Quran akan hadir dalam rangka nanti malam Qiyamul Lail, malam 27. Malam 27. Kalau kita baca di surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disebut Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 2 kali disebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Secara harfiah huruf lailatu, lam, ya, lam, ta, 4. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ro, 5. 4 sama 5. Halo, 4 sama 5 totalnya 9, disebut 3 kali dalam ayat tadi. Berarti 3 kali 9 27. Sehingga di Makkah, di Madinatul Munawwarah itu kalau malam 27 kayak hari raya besar, macet. Alhamdulillah, nanti kita semua kan masuk surga nih. Cocok-cocokkan hati Bapak dengan hati saya. Tahadus binikmah saya 2 kali lebaran. Ambil paket dari tanggal 21 itu sampai ke lebaran. 2009 saya di Mekah, 2012 saya di Madinah. Ambil paket. Nabi mengatakan siapa yang umroh di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan dia haji bersama aku. Makanya rate-nya lumayan. Harganya beda. Pada waktu itu ada yang $4.000, ada yang $5.000. Begitu. Karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Jadi Masya Allah, nikmat di sana. Di sana kalau takbiran nggak kayak di Indonesia. Takbiran panjang, paling habis subuh sampai kita sholat itu paling banter kalau nggak 3-4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La baru baca tasbih subhanallah alhamdulillah lama gitu, setengah jam baru Allahu Akbar. Begitu. Kalau kita kan alhamdulillah urut saut-sautan. Nah kalau kita diem main HP, halo, main HP gitu. Ya Allah, cakep udah begitu, nikmat. Malam takbiran dia tungguin anaknya nggak datang, akhirnya gergaji mata gitu, nangis. Ya Allah, emang
suatu kebahagiaan. Orang bahagia nangis, orang sedih juga nangis, sama. Jadi surga rindu kepada talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar engkau gadang-gadang sebagai materi dunia untuk mensejahterakan keluargamu atau kaya akan harta benda, maka selami Al-Quran, bagaimana kita bisa mengambil intisari nilai dari Al-Quran, informasinya ada di sana. Sehingga cara kita bermasyarakat, cara kita berhukum, cara kita berniaga, cara kita berbisnis, semua pakai hukum Allah melalui Al-Quran. Halo, biar gak ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. 1, 2, 3. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Ya Rabbi, ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan lantaran engkau Muhammad, balil maqasidana, sampaikan hajat dan hasratku. Kita punya wasilah, punya peran. Kalau kita mau ketemu presiden, ketemu gubernur, itu pakai protokoler. Jadi punya protokoler, punya ajudan, kita sentuh dulu. Itu maksud dari qasidah burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahidat yang maha luas kemuliaannya. Jadi ngampunin orang, Allah aja maha pengampun, kok manusia kadang gak mau ngampunin, gak maafin manusia. Emang dia lebih hebat dari Tuhan? Itu kalau dalam bahasa sono, apa guna belajar silat kalau tidak sudi berkawan? Apa guna kita sholat kalau nggak sudi bermaafan? Itu maafin. Oh, bodoh dah. Pegel gua. Biarin dah dia. Gua nggak maafin. Nggak maafin. Tuhan aja maha pemaaf. Halo. Maafin gak Bu? Pak, maafin gak? Bu, tuh bapaknya mau kawin lagi, udah dimaafin. Gitu. Jadi Al-Quran itu amat sangat nikmat, mukjizat dari Nabi Muhammad yang Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz langsung ke langit samawi oleh malaikat Jibril, baru turun ke langit, ke bumi bertahap. Dan turunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Dan Al-Qadar itu nilainya, Al-Quran itu lebih dari Al-Qadar. Jadi mohon maaf nih, saya yang sudah nggak muda lagi, itu tidak ada yang tidak rahmat Allah maupun tidak berkah Allah kalau tidak Lailatul Qadar. Alhamdulillah tangan saya masih bisa digerakin, kaki saya masih bisa mengayun, tenggorokan kita masih bisa menelan maupun mereguk.
minum itu lebih dari Lailatul Qadar. Kita yang sudah pensiun ini aja tidak diazab Allah itu sudah lebih dari Lailatul Qadar. Jadi kalau dibayangkan berapa hutangku kepada Allah tentang syukur nikmatnya, andai kata kita diberi 100 kali hidup, 100 kali mati, tidak akan sanggup kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Enggak sepadan gitu. Enggak sepadan. Allah itu terima kasih kepada hamba. Buktinya apa? Hamba yang kerjaannya cuma ibadah sedikit tapi dikaruniai nikmat Allah banyak, itu salah satu bentuk syukurnya Allah kepada hambanya. Halo? Makanya kalau kita nggak kurang-kurang bersyukur, nggak kurang-kurang kita minta maaf sama Allah, mohon ampun terhadap dosa kita, dosa anak kita, dosa keluarga kita, dosa untuk berdagang kita, dosa cara kita bekerja, dosa kita bertetangga, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada saudara, dosa kita bermasyarakat, banyak dosa kita. Apalagi kalau manusia dicari dosanya pasti ketemu. Makanya kita memohon maaf. Halo? Nanti makanya kalau pas lagi selesai kita kan bunyi ya mu'idal a'yad a'id alaina al-a'yad birridha wal imdad wal hana wal ghufran. Boleh nanti salaman, tetapi salamannya pakai tas begini aja. Halo, ya keliling begini aja. Kalau mau salaman nggak apa-apa, kasih 1 juta, tak terima. Salaman nggak apa-apa, 1 juta. Habis itu saya cuci tangan. Jadi begini Bapak, ya. Di dalam hadis itu mamin muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa wal malaikatu yastaghfiruna man lam yatafarraqa. Kalau ada 2 orang muslim bertemu, dia berjabatan tangan, Allah akan ampuni. Tangan belum dilepas Allah sudah maafin. Sekarang kalah corona. Apaan? Virus corona, COVID-19. Pariwisata boleh, mudik kagak boleh. Pilkada boleh. Gimana yuk? Ya kan? Aneh tapi nyata. Pak Masrur yang ngomong loh, bukan saya cuma nerusin. Ya Allah, berat ujian makin kesini. Gitu. Itulah kenyataan. Kita sudah dikarantina. Sudah setahun lebih pandemi begini-begini aja. Ya Allah. Makanya pada waktu mau maulid, saya lapor ke Pak Camat, Pak Camat, kita ini udah hampir setahun. Kasihan tuh karpet. Saya dikomplain sama bapak-bapak. Kenapa? Pak Ustadz, AC-nya dingin habis di servis. Terus dengkul saya tuh kan udah gak muda Pak Ustadz. Iya. Kalau sujud tuh makduk. Aduh sakit banget. Saya nyobain bener sakit tuh. Saya izin Pak. Saya izin ya Pak. Gelar ya Pak. Ya udah. Gitu kan. Isyarah. Pasang dah. Pas begitu itu lagi. Pak Ustadz. Jadi masang. Jadi Pak Camat. Ada Pak Wali datang. Pak Wali. Jamaah kita al-abrar panjang loh Pak. Maksudnya yang sebagian dapat karpet yang satu kan ya udah atur aja nyampe sono dah. Alhamdulillah begitu. Tapi kita juga perlu pelihara, jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Dan itu informasi ada di Al-Quran. Nggak ada yang lebih al-badar. Karena apa? Bagaimanapun juga itu yang membawa tanazzalul malaikatu warruh
yang akan membawa itu sang paduka ruh, membawa qadarnya Allah hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Itu karunia ya Allah. Jadi kita bisa hidup ini lebih dari al-qadar. Ini kadang-kadang orang ngejar-ngejar Lailatul Qadar, digadang-gadang diumpamakan rezeki nomplok. Tahu nomplok? Alhamdulillah ada festival meleaan. Jadi jangan kita cegat 21, 23, 25, 27, 29. Kalau semuanya dari awal Ramadan, kita udah mulai, bukan baru tanggal 21 baru mulai starting. Gitu. Insya Allah semuanya dapat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau malam alhamdulillah di 10 terakhir kita melaksanakan qiyamul lail mulai 2:30. Mohon maaf kayak tadi itu baru 2 rakaat udah 3:30. Bacanya Yasin. Alhamdulillah. Cobain sekali-sekali Bapak baca dalam dalam sholat gitu. Atau kalau enggak Bapak sholat 100 rakaat, 2 rakaat salam, syukur aja, sholat lagi, salam lagi, sholat lagi, salam lagi, selesai gitu. Nikmat. Alhamdulillah. Orang yang tahajud itu ada nas Al-Qur'annya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka maqaman mahmuda. Dari 1/3 malam dalam kau tahajud untuk mencari tempat yang baik, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak tahajud juga dia melaksanakan ilmunya, karena tahajud itu gak wajib. Jangan yang tahajud ngomonginnya gak tahajud, yang gak tahajud juga jangan mengomentari yang tahajud. Jadi semuanya ada di dalam qalbu kita, ada di dalam hati kita. Itu perlunya kita menambah khazanah keilmuan supaya hati kita luas, karena ilmu fikih, hadis dan lain-lain itu untuk mencari solusi yang terbaik. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Orang yang dipilih oleh Allah bisa menikmati Ramadan lagi. Orang yang dipilih oleh Allah agar bisa puasa lagi. Dipilih oleh Allah agar bisa taubat kita diterima lagi. Begitu. Karena udah 5:30, amplop saya udah dikasih sama Pak Dijoko. Jadi ya mau panjang atau pendek orang udah disolatin tuh amplop. Saya nggak bohong loh Bu, ada Pak Dijoko. Puasa bohong kan dosa pahalanya. Saya udah terima, saya belum ceramah udah dikasih Pak Dijoko. Jadi saya mau panjang mau pendek tenang aja, orang udah amplop udah diterima. Gitu. Baik, kita baca qasidah dulu nih ya. Kalamun. Insyaallah besok kita baca bareng-bareng. Besok subuh, mudah setelah sholat subuh, insyaallah baca kalamun ini. Setelah itu kita akan baca juz pertama dari Al-Baqarah sampai ayat 100 berapa ya? 42 kalau nggak salah. Juz pertama. Insyaallah saya ya ngapalin kalau apal. Kalau Allah karuniain apal, kalau nggak apal ya nanti buka aja kan, nyontek dikit nggak apa-apa. Karena apa? Itu ada amanah. Hampir 200 lebih Al-Quran orang wakafin. Kalau nggak kita bareng-bareng jamaah, kasihan orang yang wakafin Al-Quran nggak ada yang baca. Itu salah satu program kita bagaimana supaya Al-Quran itu kebaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzah an qawlin wa fi'lin wa
لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. Di sebelahnya ada lanjutannya. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abadan wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Ya Rabbi nawwir qalbana binuril Qur'anin jala waftah lana bi darsin aw qira'atin turattala waftah lana bi darsin aw qira'atin turattala. Bait yang kedua, tuba liman yahfadhu, sungguh beruntung orang yang menghafal selamanya di dunia maupun akhirat. Wa kaifa la idza yamutu jismu la yasuda, bagaimana tidak jika dia sudah meninggal jasadnya tidak akan rusak. Kita kan sering tuh ada penggusuran kuburan, kan banyak tuh jasad yang masih banyak. Itu diantaranya pasti dia punya amaliyah, Allah pelihara jasadnya tidak rusak, itu banyak. Akhirnya saya tutup dengan closing statement begini. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan imanan, dilandasi dengan iman. Iman itu kita pahami secara intelektual, secara spiritual, secara rasa, secara hati, secara perasaan. Iman itu berupa al-i'tiqad bil qalbi, keyakinan yang menancap dalam hati kita bahwa kita menerima semua ajaran Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wan nutqu bil lisan, diucapkan, dilafalkan, dikeluarkan melalui bibir kita, alhamdulillah dan lain-lain. Yang ketiga, iman itu wal amalu bil jawari wal arkan, diimplementasikan, disosialisasikan, dilakukan, diejawantahkan dalam seluruh tubuh dan anggota badan kita. Itu iman. Yang kedua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban,
Ikhtisab itu mengaudit. Jadi selama kita hidup ini, kita audit, kita cek berapa margin dosa kita, berapa margin kesalahan kita, kesalahan yang sifatnya lalai, lupa maupun yang lain-lain, berapa margin dosa besar kita. Tentu ada klasifikasinya masing-masing dosa. Di satu sisi berapa margin plus-plusnya kita hidup. Misalkan kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul azim. Bismillah aja udah 19 huruf kali 10 berapa tuh? 190 kali 70 berapa tuh? Itu nilai plus-plusnya kita hidup. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di muqaddimah tadi saya sampaikan, alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama lillahi tatawu'an wa siyama nari wajiban wa thawabal amali, pahala-pahala dari apa yang kita lakukan mudha'afah. Jadi puasa itu memproduk sesuatu yang baru sama sekali. Jadi kalau kita puasa dilandasi dengan ikhtisaban tadi, mengaudit diri kita, maka nanti setelah selesai Ramadan ini kita menjalani sesuatu yang baru sama sekali, itu dinamakan taubatan nasuha. Dan orang yang taubat nasuha sudah pasti diampuni oleh Allah. Itu makna dari man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa kita sebelum kita puasa, tatkala kita puasa kita upgrade semuanya. Pola hidup kita yang bagus kita lanjutkan, yang kurang bagus kita perbaiki. Selesai Ramadan, yang tadinya nggak rajin ngaji, yang tadinya nggak rajin jamaah, habis mau kemana? Kerja juga pada suruh pulang, THR belum terima, itu kan ya. Gedung yang tadinya full tinggal 20%, yang kerja 20% aja disuruh save 1 minggu ini masuk, minggu besok libur, besoknya lagi begitu juga. Memang mau ngendon di rumah mulu kita, yang penting kita pakai prokes, protokol kesehatan. Insya Allah Allah pelihara, kita manfaatin. Orang pada takut sama virus, tapi orang gak takut dengan apa yang mendatangkan penyakit. Yang menciptakan penyakit siapa? Allah, walaupun melalui rekayasa manusia, tetapi qada dan qadarnya Allah yang sudah menentukan. Kita kadang takut sama penyakit, tapi nggak takut sama yang bikin penyakit. Allah kuasa atas segala-galanya. Nah setelah Ramadan mulai dah insya Allah nih, setelah Ramadan Allah angkat semua virus tadi, amin ya rabbal alamin. Jadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dilandasi dengan iman dan menghitung-hitung rahmat Allah, maka dosanya diampuni, dosa yang lalu. Tuh. Makanya setelah Ramadan, dari akar kata romdo, pembakaran, dosa kita dibakar. Makanya selesai nanti ada bulan Syawal. Syawal itu isim masdar syawala yusyawilu syawalan, artinya Syawal bulan peningkatan. Di Menteng Dalam ada di depan Masjid Al Mubarakah, Masjid Gunter, namanya jalan meningkat terus loh. Jalanan Menteng Dalam ada tuh jalan peningkatan gitu. Padahal artinya Syawal itu bulan peningkatan, yang tadinya sudah masuk dalam training center Ramadan, harusnya bulan Syawal lebih enggak. Kasihan Pak Joko, nanti habis Syawal Jumatan siapa ya Pak Ustadz? Tenang aja ya, saya di Jakarta nggak mudik, semuanya sekarang jadi orang Betawi,
nggak bisa kemana-mana. Yang mudik nggak boleh, yang ini nggak boleh gitu kan ya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sukses selalu, dijauhkan dari balak mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan tahun yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini malam, ntar malam 27. Jadi besok pagi kita jam 00 yang mulai bareng-bareng. Hari Minggu sorenya insya Allah saya bayar hutang, mau sholat sunnah tasbih di musola Darnafis. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya Rabbal. Ini pelit amat ya, doa nggak mau, amin ya Rabbal, amin. Yang gajinya sudah terima nambah lagi, amin. Nggak mau nambah bu, siapa tahu ntar tiba-tiba ada bingkisan gitu dari Pak Presiden gitu kan, tahu dikasih 1 miliar gitu kan. Gitu. Maksud nggak mau, doa itu yang banyak gitu. Jangan doa, ya Allah saya kasih dikit aja deh. Jangan begitu. Kita, ibu mau tak ceritain. Nih nambah 5 menit minta ridhonya ya. 5 menit tuh. Nggak apa-apa 45 menit, ini bonus Pak. Sodako. Jadi sodako itu bukan duit toh. Ngaji, kelebihan, ya istilahnya over, itu juga sodako juga. Nabiullah Ayub sebelum diuji dengan penyakit, beliau itu diuji dengan kekayaan yang melimpah ruah. Yang melimpah ruah. Sampai malaikat itu heran, takjub. Ya Allah, itu hambamu kan nabi, udah kaya, punya kekuasaan, tapi diuji dengan belalang maupun kayak capung maupun kunang-kunang itu emas terbang, diambilin masukin. Apalagi kayak saya pakai jas, banyak itu malaikat protes, ya Allah itu rasul, itu nabi serakah amat. Ya udah, malaikat ngadu kepada Allah, ya udah tanya aja langsung sama Nabi Ayub. Akhirnya benar, Nabi Ayub sama malaikat itu sowan kepada Allah. Silakan tanya langsung malaikat ke Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, siapa yang puas dengan rahmatmu? Halo, siapa yang puas dengan rahmatmu? Ini ceramah begini saya biasanya ceramah di orang-orang besar tuh. Artinya orang besar tuh orang-orang miskin. Kayak Pak Haji Rudi bin Kiai Haji Mas'ud itu kalau nyumbang Al-Ittihad itu nggak banyak, 1,25 miliar. Barokah Mansion, tahu kan Barokah Mansion? Tuh samping apa tuh Warmo sebelah kiri, rumahnya sama ini gedean rumahnya, ada liftnya yang jaga tentara sama polisi. Mau masuk rapid test dulu, habis rapid test di antigen. Pak Haji, saya tugasnya jangan lama-lama ya Pak, hidung saya kan cuma satu, sodok lagi. Kalau rapid test sih bisa jari satu, jari sebelah. Amplop sih ya Allah tebel, tapi kalau digituin mulu kan, ya Allah itu orang kaya. Dan beliau istrinya jadi marga Al-Qadri dari Pontianak. Dia pengusaha batu bara. Coba bayangin. Jangan kita sama orang kaya ceramahnya yang tasawuf Pak Haji, menghindarin harta begini-begini. Ya Allah. Terus nanti yang nyantunin yatim siapa? Kadang-kala orang yang tasawuf itu orang yang kaya, hatinya sudah tidak dibimbangkan, hatinya sudah tidak bergemuruh oleh harta karena dia udah punya. Bisa jadi yang tasawuf itu orang yang sudah kaya malah. Nah itu kita lihat begitu. Akhirnya benar tuh disampaikan begitu. Oh ya udah. Pas begitu dengar jawaban Nabi Allah, Nabi Ayub, ya udah malaikat nyerah. Kan Nabi namanya Nabi kan dikasih akal ini dan itu. Kalau malaikat kan tinggal sami'na wa ta'na selesai.
Setelah itu kan baru tuh yang kita tahu kan ceritanya Nabi Ayub itu diuji oleh setan jin, ditiup Hawa. Akhirnya gatal, digaruk-garuk, lama-lama jadi koreng, istrinya 3, lama-lama minta cerai, terus akhirnya lama-lama diungsikan, begitu. Jadi bukan baru sekarang ada virus, gitu. Tapi akhirnya pas begitu selesai dihentakkan itu kakinya, semuanya rontok dan akhirnya mandi bersih, akhirnya kembali lagi sehat walafiat. Tapi diuji iman itu tadi. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apa engkau merasa engkau beriman padahal engkau belum diuji? Sekian, kalau tak panjang, kasihan karena nanti masih ada jadwal. Kan kalau siang gak enak Bu ceramah, gak ada minum. Puasa mau minum aja tat, begitu ntar dibalikin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi